via daring. Bab ketiga, ada apa? Saudara Yuan. Xiao Hua bertanya padanya, yang tampak linglung sambil menatap langit. Oh, pengumumannya. Dia menunjuk kata-kata di langit. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Dia berkata, kamu tidak bisa melihat kata-kata di langit. Dia menggelengkan kepalanya, mendorong Yuan untuk merenung. Mungkin NPC tidak bisa melihat notifikasi game. Seni rahasia surga, peringkat, ilahi, tingkat penguasaan. 1. Deskripsi. Ada 9 tahap surgawi untuk seni rahasia surga. Setiap tahap baru akan membuka kemampuan baru. Seni rahasia pertama surga, mengkonsumsi teknik surga. Peringkat, ilahi, tingkat penguasaan. 1. Deskripsi. Menyerap 5 ki per detik. Hanya bisa diaktifkan saat duduk dalam posisi lotus. Xiao Hua. Apa itu ki? Yuan memutuskan untuk bertanya padanya. Siapa yang dia yakini memiliki lebih banyak pengetahuan daripada dia tentang dunia ini? Ki adalah inti dari dunia ini. Itulah yang digunakan orang untuk berkultivasi. Kultivasi. Ya, orang tua itu juga mengatakan hal yang sama. Biarkan aku mencoba ini. Dia menutup matanya dan memposisikan dirinya untuk duduk dalam posisi lotus sebelum mengaktifkan skillnya. Ding. Anda telah berkultivasi untuk pertama kalinya. Membuka Ki Experience. 5/5000, 10/5000, 15/5000. Pengalaman Ki-nya meningkat 5 untuk setiap detik yang dia kembangkan. Selain itu, ketika dia mengaktifkan teknik surga konsumsi, napasnya secara alami menjadi tenang dan berirama. Dan seluruh tubuhnya terasa segar, hampir seperti bernapas melalui setiap pori yang ada. Hanya dalam beberapa menit, Yuan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya meledak dengan perasaan dingin. Hampir seperti dia telah dilemparkan ke dalam kolam air dingin di hari yang panas. Anda telah berhasil menembus belenggu fana Anda, menjadi Spirit Apprentice. Semua statistik plus 100. Yang harus saya lakukan adalah duduk di sini dan berkultivasi untuk tumbuh lebih kuat dalam permainan ini. Betapa membosankan, Yuan dengan bodohnya berpikir sendiri. Tapi itu memang terasa menyenangkan. Hampir seperti aku sedang bersantai di bak mandi air hangat atau semacamnya. Petik 2. Nama, Yuan. Kultivasi. Magang roh tingkat pertama. Warisan. Tidak ada. Garis keturunan. Tidak ada. Fisik. Fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik. 134. Kekuatan mental. 375. Kekuatan jiwa. 1,310. Pertahanan fisik. 110. Pertahanan mental. 1,221. Selamat telah menjadi seorang kultivator, Saudara Yuan. Xiao Hua berkata kepadanya sambil tersenyum. Itu semua karena kamu, Xiao Hua. Anda memiliki rasa terima kasih saya. Petik 2. Kalau begitu mari kita lanjutkan bermain. Dia berdiri dengan bola yang sudah ada di tangannya, siap untuk dilempar. Yuan tersenyum pahit, tapi dia tidak menolak dan terus bermain dengannya. Anehnya, ketika dia berdiri, semua kelelahan yang dia alami beberapa saat yang lalu hilang. Dia telah sepenuhnya memulihkan semua energinya yang habis saat dia menjadi seorang kultivator. Keduanya mulai bermain lagi, tetapi kecepatan bola yang dilempar tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Sementara itu, dunia sedang bergejolak sejak pengumuman dunia pertama game tersebut. Perusahaan kaya dan kuat di dunia nyata mulai mencari pemain bernama Yuan ini dengan harapan menemukan identitas aslinya. Namun, itu adalah tugas yang hampir mustahil karena cara permainan menangani privasi para pemain. Tidak seperti game lain di mana orang dapat melihat nama pemain secara sekilas. Cultivation Online tidak memiliki fitur tersebut. Kecuali individu mengizinkannya, tak seorang pun akan dapat melihat nama mereka, bahkan teman-teman mereka. Setelah menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk mencari Yuan, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa kecuali Yuan dengan sukarela mengungkapkan dirinya, identitasnya akan tetap tidak diketahui selamanya. Tapi itu saja tidak cukup untuk memaksa orang-orang ini menyerah untuk mencoba menemukannya. Internet, forum permainan, bahkan surat kabar, orang-orang mulai menawarkan uang nyata untuk informasi tentang Yuan. Bahkan membayar ribuan untuk orang itu sendiri untuk mengungkapkan dirinya.
Realitas virtual telah menjadi sangat terlibat dalam dunia nyata sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa gamer profesional dan peringkat teratas memiliki lebih banyak ketenaran dan rasa hormat daripada bahkan selebriti top di dunia. Beberapa gamer profesional, pada kenyataannya, mendapatkan 7 digit setiap bulan hanya dari es saja. Faktanya, bahkan pemain kasual bisa mendapatkan lebih banyak uang daripada orang dengan pekerjaan normal hanya dengan menjual item dalam game dengan uang sungguhan. Dengan begitu banyak dan daya tarik, jelas bagi orang-orang untuk ingin menjadi seorang gamer di mana mereka dapat bersenang-senang dan mendapatkan uang daripada memilih pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja. Selanjutnya, menurut laporan game tahun lalu, setidaknya setengah dari populasi dunia adalah gamer virtual. Setelah melempar bola selama beberapa jam tanpa berkeringat, Yuan tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Apa kau merasa lelah lagi? Xiao Hua bertanya padanya. Kakakku memanggilku. Sudah waktunya makan malam, katanya. Kau akan pergi. Ekspresinya langsung berubah suram setelah mendengar kata-katanya. Merasa enggan untuk membiarkannya pergi. Dia takut dia tidak akan kembali setelah dia pergi. Jangan tinggalkan Xiao Hua sendirian. Dia buru-buru berkata, hampir menangis. Yuan menepuk kepalanya sambil tersenyum. Aku akan kembali bermain denganmu nanti. Aku janji. Anda berjanji. Jika saya melanggar janji saya, maka saya akan menelan 10.000 jarum. Dia bersumpah dengan jelas dengan suara keras. Kalau begitu Xiao Hua akan menunggu saudara Yuan di sini. Dia duduk di dekat pohon yang sama dan menutup matanya untuk beristirahat. Keluar, penglihatan Yuan kabur. Dan kehangatan di anggota tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kegelapan mengelilingi pandangannya, dan dia tidak bisa lagi melihat atau merasakan apapun. Saudaraku, bagaimana permainannya? Suara kakaknya bergema di sampingnya. Itu menyenangkan. Dia menunjukkan senyum lembut, tetapi jauh di lubuk hatinya. Dia enggan meninggalkan dunia yang cerah dan penuh warna di mana tubuhnya tidak berguna. Makan malam apa hari ini? Dia bertanya padanya meskipun sudah tahu jawabannya. Sup ayam. Yuan tersenyum pahit. Lagi pula, dia tidak makan apa-apa selain sup selama beberapa tahun terakhir. Sini, biarkan aku membantumu berdiri. Dia melepas helm di kepalanya sebelum mengangkat kepalanya dan menyesuaikan tubuhnya ke posisi duduk. Dia mulai memberinya sup hangat dengan sendok segera kemudian. Bagaimana suhunya? Sempurna. Ruangan menjadi sunyi dengan Yuan minum sup menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar. Setelah Yuan selesai makan malam yang hanya berisi 1 mangkuk besar sup, dia membaringkannya kembali di tempat tidur. Aku akan segera kembali untuk membersihkanmu, katanya. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke kamar dengan handuk, seember air hangat, dan baju baru. Maafkan aku, saudara, dia berkata sebelum menelanjanginya sepenuhnya. Yuro, apa itu? Maafkan saya, ruangan itu seketika menjadi sunyi. Apa yang kamu katakan sekarang? Kamu menjadi aneh. Saudara, dia terkekeh, memecah kesunyian. Aku tahu, tapi aku, kata-katanya terputus oleh handuk hangat yang menekan wajahnya. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku, saudaraku. Ketika Anda menyembuhkan penyakit Anda suatu hari nanti, maka Anda dapat membayar saya kembali. Petik 2. Perasaan yang tak terlukiskan menggenang di hati Yuan. Apakah hari seperti itu akan datang? Dia bertanya-tanya dalam hati. Oke, Anda semua bersih sekarang, saudara. Bahkan barang kecilmu yang berharga. Hehe, goda Yuro dengan tawa malu-malu. Ah, Anda kecil. Jangan main-main dengan tubuhku karena aku tidak bisa merasakan apa-apa. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya pasti tidak menyentuh apapun. Petik 2. Kamu pasti melakukannya. Gelak tawa memenuhi ruangan. Yuro, terima kasih. Yuan tiba-tiba berkata, aku akan membalasmu suatu hari. Ini aku janji. Mengenakan pakaiannya untuknya, Yuro tersenyum. Aku tidak akan rendah hati ketika saatnya tiba. Petik 2. Baiklah saudara. Kita selesai untuk malam ini. Aku akan kembali besok pagi. Bisakah kamu memakai helm itu kembali sebelum kamu pergi? Kau ingin terus bermain. Bagaimana dengan tidur? Kurasa aku tidak bisa tidur malam ini. Dan bermain game itu sudah dianggap tidur. Tahu?
Apa yang akan saya lakukan dengan Anda jika Anda kecanduan? Hanya malam ini. Oke. Saudara Yuan, kamu benar-benar kembali. Xiao Hua langsung berdiri dengan ekspresi senang saat melihatnya muncul entah dari mana seperti hantu. Aku memang berjanji padamu. Dia menepuknya, yang menjulurkan kepalanya ke arahnya dengan indikasi yang jelas. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang karena bintang-bintang sudah keluar? Dia kemudian bertanya. Bermain permainan. Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Saya pikir. Dia mengangguk sambil tersenyum.